kita juga semakin menyadari bahwa peranan perempuan itu dalam setiap lini itu nggak bisa dilihat sebelah mata ya, gitu. Perempuan itu sangat besar peranannya dalam semuanya, dalam semuanya ya, dalam, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, pendidikan, mendukung keluarganya, semuanya. Saya setuju juga sama Bu Tri mengenai patriarki dan matriarki. Jadi berdasarkan hasil studi yang kami lakukan di Bali itu terutama karena dominan yang menentukan keputusan adalah laki-laki, jadi rasanya perempuan ini jarang sekali dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Halo Sobat Lestari, selamat datang di Pesan Podcast Suara Alam Nusantara. Kali ini saya Laksmi Larastiti dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN akan berbincang-bincang dengan Mbak Tri Sukirman dan Mbak Harsilen Purnomo. Mbak Tri Sukirman atau akrab dipanggil Mbak Tri adalah Executive Director dari organisasi yang bernama Photo Voices International atau PVI. Hai Mbak Tri, apa kabar? Senang bertemu dengan Mbak Tri hari ini. Hai Laras, baik keadaan saya dan saya senang sekali bisa berada dengan teman-temannya kan di podcast hari ini. Kemudian juga ada Mbak Harsilen Purnomo atau akrab dipanggil Mbak Silen. Beliau adalah Fisheries Program Planning Manager dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Hai Mbak Silen, apa kabar? Terima kasih telah datang di podcast hari ini. Hai Mbak Laras, kabar saya baik. Terima kasih telah mengundang saya untuk acara podcast hari ini. Rekan-rekan sekalian, bersama kedua narasumber yang telah hadir, hari ini kita akan membicarakan topik penting, yaitu peran perempuan dalam perikanan. Mengapa penting? Industri perikanan mencakup berbagai peran, mulai dari penangkapan, pengolahan, penjualan, distribusi, dan pemasaran, dan semuanya merupakan satu kesatuan sampai akhirnya ikan tersaji di meja makan kita. Perempuan yang hadir di setiap rantai pasok ini seringkali juga mengambil peran langsung, namun tidak mendapatkan upah yang layak atau bahkan tidak dibayar, baik dalam keluarga nelayan maupun pada bisnis penangkapan ikan keluarga. Walaupun perempuan terlibat dalam industri perikanan, tetapi kerap kali tidak mendapat pengakuan resmi, sehingga belum tentu mendapat upah dalam berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Perempuan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap industri ini, namun kurang terwakili, kurang diakui, tidak dibayar atau dibayar rendah, dan tidak banyak bicara dalam pengambilan keputusan pada industri perikanan tersebut. Yekan dan PVI melalui program mereka menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam industri ini. Dan ternyata banyak sekali hal-hal baru yang telah ditemukan. Kita dengar yuk cerita lengkapnya. Berbicara tentang peran perempuan, saat ini senang sekali nih kita semua yang hadir di podcast ini nih semuanya perempuan nih. Saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Tri. Sejak kapan Mbak Tri bergabung dengan PVI dan juga mengapa? Kalau boleh Mbak Tri di-share sedikit ya Mbak ya tentang misi-misi PVI dan juga apa saja sih yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh PVI. Dengan senang hati Laras. Oke, sedikit mengenai For the Voices, kami sudah mulai berkegiatan di Indonesia sejak tahun 2007 dan merupakan satu organisasi nirlaba yang berbasis di Bali. Kami berkomitmen untuk mendukung atau memberdayakan kelompok masyarakat atau masyarakat yang termarginalisasi atau kurang terwakili untuk mereka bisa membuat perubahan atau peningkatan kehidupan mereka. Nah, berlandaskan pada kekuatan perspektif, kami menggunakan metode fotografi partisipatif untuk membantu mereka menggunakan foto dan menggunakan cerita untuk mendorong terjadinya perubahan positif. Nah, kami juga sangat yakin bahwa masyarakatlah yang sebetulnya paling ahli mengenai kehidupan mereka. Mereka yang paling tahu apa sih yang terjadi di lingkungannya, masalah apa yang mereka banggakan gitu. Dan salah satu inti dari program Photo Voices adalah mereka sendiri yang menentukan apa yang penting buat diri mereka sendiri ya, dan kami mendorong, kami melatih mereka untuk bisa membawa suara itu. Nah, saat ini
4 fokus yang kita lakukan. Pertama adalah untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mencari solusi berbasis alam untuk perubahan iklim. Kemudian untuk mengangkat suara masyarakat adat dan komunitas lokal, meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender, serta untuk menguatkan suara perempuan dan orang muda. Nah, inilah sebetulnya yang membuat saya sangat tertarik dan bergabung dengan For the Voices International sejak tahun 2018. Menarik sekali nih, luar biasa sekali nih ya ternyata visi misi PVI. Senang sekali mendengarnya secara langsung nih kiprah PVI untuk masyarakat di Indonesia. Sekarang saya beralih ke Mbak Silen nih, supaya lebih dikenal oleh Sobat Lestari ya Mbak Silen ya. Boleh cerita nggak sih Mbak Silen kapan bergabung dengan Yekan dan sekarang nih peran dan tugas Mbak Silen seperti apa di Yekan? Terima kasih Mbak Laras. Ya, saya sudah bergabung dengan Yekan sejak tahun 2023. Jadi sudah hampir 1,5 tahun join sebagai Fisheries Program Planning Manager di Yekan. Dan saat ini pekerjaan saya meliputi beberapa kegiatan-kegiatan di program fisheries tentunya ya. Jadi kita memiliki program kerjasama dengan nelayan dengan inisiasi namanya CODERS atau Crew Operated Data Recording System. Kita banyak melakukan pendataan perikanan, terutama di 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Kemudian kita memiliki fokus perikanan di 3 jenis, ada jenis kakap kerapu, perikanan kakap kerapu, kemudian perikanan tuna, dan juga perikanan pesisir skala kecil. Selain itu kita banyak melakukan inisiatif pengelolaan perikanan seperti pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, kemudian juga kita sangat mendukung peran perempuan di sektor perikanan skala kecil. Kita juga memiliki inovasi di sistem pendataan perikanan melalui artificial intelligence atau disebut dengan fish face. Seperti itu Mbak Laras. Makasih banyak nih Mbak Silen sharingnya ya, menarik ya Mbak Silen ternyata di program perikanannya Yekan ini banyak sekali melibatkan perempuan juga dalam perikanan. Senang mengetahui kalau perempuan juga bisa bergabung dan berkarya di bidang ini. Berbicara tentang karir, apakah perempuan yang bekerja di sektor perikanan adalah hal yang lumrah? Kalau kita berbicara tentang nelayan, kebanyakan kita berpikir bahwa itu adalah pekerjaan kaum pria. Saya ke Mbak Tri terlebih dahulu nih. Mbak Tri, dari pengalaman PVI, seperti apa sebenarnya peran perempuan dalam industri perikanan ini? Ya, sangat menarik ini ya, peranan perempuan dalam perikanan. Jadi memang di beberapa program For the Voices kami juga menyoroti masalah peranan mereka dalam perikanan. Salah satunya adalah program For the Voices yang bekerja sama dengan Yekan yang kita lakukan di Buleleng pada saat COVID sebetulnya. Dan tujuan dari program itu adalah sebetulnya untuk melihat apa dampak COVID terhadap nelayan, tapi juga kita ingin melihat apa dampaknya terhadap perempuan yang bergerak di bidang perikanan. Sebetulnya nelayan itu biasanya kan tidak hanya bekerja sebagai nelayan ya, dia juga punya pekerjaan yang lain. Nah di Buleleng ini para nelayan seringkali lebih banyak mendapat penghasilannya dari antar jemput turis ya untuk melihat lumba-lumba atau untuk pergi ke manalah gitu ya dengan kapal mereka. Nah pada saat COVID nelayan ini sama sekali hilang penghasilannya karena tidak melaut untuk mengambil ikan tapi juga tidak ada turis yang datang. Nah ternyata dampak COVID ini sangat terasa atau lebih terasa pada perempuan. Mereka lah yang lebih banyak mencoba mencari penghasilan lain. Ya, mereka kan biasanya juga terlibat dalam prosesnya ya, dalam proses produksi ikan dengan mungkin ngambil ikan dari kapal, membersihkannya, menjual ke pasar. Kali ini tidak ada, jadi mereka sibuk mencari penghasilan lain. Ketambahan juga pada saat itu COVID, anak-anak sekolah Di rumah. di rumah. Ya. Tentunya ibu-ibu lah yang kena. Jadi buat mereka dampaknya sangat besar ya pada saat COVID itu. Nah selain di Buleleng kami juga telah menjalankan satu program di Lampung bekerja sama dengan Coral Triangle Center untuk melihat apa sih peranan perempuan dalam pengelolaan kepiting rajungan secara berkelanjutan. Nah kami bekerja dengan mendukung 2 kelompok perempuan dari 2 kampung dan sangat menarik ya bahwa pada awal program For the Voices mereka selalu bilang bahwa
ah saya ini ibu rumah tangga ya, atau saya ini cuman pendamping atau istri nelayan gitu. Tapi dalam prosesnya pada saat mereka mulai mengidentifikasi isu dan mereka melihat, wah banyak sekali keterlibatan mereka dalam proses dari menangkap ikan sampai menjual ikan, akhirnya juga mereka bilang bahwa suara kita tuh it matters ya, suara kita itu penting gitu. Bahwa mereka sekarang bisa bilang bahwa masa depan dari perikanan rajungan itu sangat, sangat berdampak pada kesejahteraan mereka secara keluarga, perekonomian mereka secara keluarga maupun perekonomian mereka, secara kampung ya. Bahkan ada satu, mereka pada saat mereka beradvokasi di depan, gubernur, Lampung, satu peserta Ibu Susna menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap habitat, rajungan karena adanya sand mining ya, dan juga bahwa mereka bilang bahwa suami mereka nelayan ini tidak akan sukses kalau tidak ada mereka. Jadi hebat sekali untuk Hebat. perubahan mereka dari bilang. Menarik menarik. Menarik sekali nih informasinya ya Sobat Lestari. Mungkin, ketika kita mendengar gitu ya seringkali peran-peran perempuan terlihat sangat sepele, sangat kecil gitu, tapi ternyata apa yang telah para perempuan tadi laksanakan atau lakukan itu sangat-sangat berdampak langsung bagi kehidupan mereka maupun bagi kehidupan-kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sekarang saya mau bertanya ke Mbak Silen. Mbak Silen, apa sih yang menjadi latar belakang dan motivasi Yekan dalam mendukung program dengan pengarusutamaan gender, khususnya pada program perikanan berkelanjutan nih? Betul Mbak Laras. Jadi memang Yekan ini sangat mendukung sekali kesetaraan gender dan ini masuk ke dalam misi konservasi kami. Jadi semenjak tahun 2022 selain juga kita bekerja sama dengan Photo Voices, kita ada program namanya DEIJ atau Diversity, Equity, Inclusions, dan Justice. Dalam proyek tersebut kita berusaha mencari sebenarnya dan mengidentifikasi sebenarnya seberapa besar peran perempuan yang ada di sektor perikanan, terutama perikanan skala kecil. Karena ketika kami melakukan kerjasama dengan nelayan, terutama pada pendataan perikanan, kita melihat perempuan itu di rumah tangga sebagai istri nelayan juga sangat berperan dalam menentukan perbekalan misalnya, kemudian membantu nelayan dalam menyiapkan alat tangkap. Selain itu, setelah proses melaut juga mereka banyak membantu untuk proses pengolahan perikanan, proses penjualan ikan. Sehingga kita mencoba melakukan studi terhadap perempuan-perempuan yang ada di sektor perikanan skala kecil dengan akhirnya kita melakukan survei di 4 kota besar. Yang pertama itu di Bali, kemudian di Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan juga Nusa Tenggara Barat. Lalu kami menemukan bahwa tadi ternyata perempuan ini banyak sekali berperan sebelum proses melaut dan juga sesudah proses melaut. Dan hal itu kami sadari bahwa oh ternyata kami perlu nih mendukung perempuan-perempuan ini untuk suaranya didengar, untuk juga bisa berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Karena seringkali karena diketahui bahwa nelayan itu biasanya laki-laki, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan atau juga dalam pembuatan kebijakan gitu. Jadi kita mau mencoba mengidentifikasi bahwa perempuan ini juga perlu didengar suaranya. Kita pun akhirnya juga melakukan pelatihan terkait kesetaraan gender di 4 lokasi tersebut dengan total 118 partisipan. Dan ini juga melibatkan para nelayannya sendiri dan juga pemangku kebijakan sehingga mereka juga bisa tahu perempuan ini juga harus dilibatkan. Begitu Mbak Las. Wah, cerita yang menarik dan inspiratif sekali ya Sobat Lestari, baik dari PVI maupun juga dari Yekan. Nah, dari semua cerita ini, apakah ada tantangan yang dinilai cukup besar untuk mendapatkan perhatian kita bersama? Dan jika iya, bagaimana teman-teman dapat memberikan solusi yang tepat? Mungkin saya ke Mbak Tri terlebih dahulu nih, Mbak Tri. Oke. Saya rasa tantangan selalu ada ya. Menurut kami mungkin ada beberapa tantangan yang utama ya. Pertama adalah sistem kekerabatan yang sangat kuat yang ada dalam satu masyarakat. Misalnya seperti sistem patriarki yang mana menempatkan perempuan itu sebagai pendamping.
Jadi perempuan itu tidak pernah mendapatkan, peran utama, ya. Dan kedua adalah bahwa seringkali kami temui bahwa tidak ada atau kurang, mungkin bahkan tidak ada ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembicaraan, dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang ber eee, ber berhubungan dengan perikanan. Dan yang ketiga adalah bahwa, eee, mungkin kebijakan-kebijakan setempat itu tidak pernah memasukkan perempuan. Kalau dari sisi Yekan sendiri nih, Mbak Asilen, bagaimana tantangan-tantangannya? Iya Mbak, karena tadi ya, saya setuju juga sama Putri mengenai patriarki dan matriarki. Jadi berdasarkan hasil studi yang kami lakukan, di Bali itu terutama karena dominan yang menentukan keputusan adalah laki-laki, jadi rasanya perempuan ini jarang sekali dilibatkan dalam pembuatan keputusan, terutama dalam proses mereka akan merencanakan pergi ke laut gitu nelayannya. Kemudian ini ada perbedaan budaya, unik sebenarnya. Kalau di daerah Sumatera Barat, karena kebanyakan adalah matriarki, perempuan ini memiliki peran yang cukup besar. Sehingga eh, mereka dapat memiliki suara untuk menentukan jenis tangkapan apa, kemudian hasil perikanannya mau diolah seperti apa, mau dijual kemana gitu. Jadi ada perbedaan norma dan budaya yang menjadi keunikan dan juga tantangan untuk kami mensosialisasikan isu gender di sektor perikanan. Kita sih maunya semua pihak maupun perempuan, laki-laki itu bisa memiliki peran yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nelayan gitu Mbak. Baik, menarik nih ya dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah dipaparkan dan mengingat PVI dan Yekan juga sudah bekerja sama dengan masyarakat cukup lama nih. Bagaimana dengan peran-peran pemangku kepentingan lainnya nih menurut Mbak Tri dan juga Mbak Silen? Bagaimana teman-teman di sini melihat celah kemitraan itu dapat menjadi bagian dari solusi tantangan-tantangan yang tadi disampaikan? Mungkin Mbak Silen terlebih dahulu? Ya Mbak, ya kan sendiri pernah bekerja sama dengan Photo Voices secara langsung ya di Desa Les di Buleleng, itu menjadi starting point kita untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender di sektor perikanan skala kecil. Lalu kami juga berusaha untuk merangkul topik ini, membicarakan topik ini kepada pemerintah sehingga pemerintah pun juga bisa lebih meningkatkan program-program yang berkaitan dengan perempuan. Salah satunya kita bekerja sama dengan DJPT, Dirjen Perikanan Tangkap. Kemudian kita membuat suatu bentuk publikasi infografis dan juga fact sheet yang kita share ke mereka. Lalu dari studi yang tadi kami lakukan, kami mempublikasikan studi tersebut melalui Asian Society of Ichthyologists International Conference yang kami lakukan di bulan Mei tahun ini. Jadi harapannya dengan publikasi studi ini masyarakat juga semakin paham, tidak hanya masyarakat ya, tapi juga akademisi, pemerintah juga mulai paham bahwa perempuan juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu Mbak. Menarik. Kemudian kalau dari PVI sendiri Mbak Tri? Kami bertumpu pada keyakinan bahwa pemerintah, terus LSM-LSM, ilmuwan, perusahaan, mereka tuh harus belajar banyak dari masyarakat yang tinggal di daerah tempat mereka bekerja ya. Karena bagaimanapun mereka lah yang tahu ya, mereka yang bisa menerjemahkan atau yang seharusnya menerjemahkan apa yang mereka perlukan atau mereka inginkan. Strateginya yang dibuat kemudian akan menjadi lebih efektif kalau kita menggabungkan pengetahuan dengan perspektif lokal, memahami perubahan landscape geografis, budaya maupun praktek-praktek spiritual ya, sehingga dapat juga membangun satu kemitraan dengan masyarakat berdasarkan rasa hormat, itu sangat penting gitu. Berbagai contoh pekerjaan yang telah For Voices lakukan yang menyangkut melihat peranan perempuan dalam fisheries maupun dalam kegiatan yang lain telah kami lakukan tentunya dengan Yekan, tapi kita juga ada kerjasama di Teluk Semanting di Berau juga, salah satunya adalah juga mengenai perempuan dalam pengelolaan produk dari ikan. Terus juga di
Banda bekerja sama dengan CTC baik di Banda maupun di Lampung khusus melihat peranan perempuan dalam perikanan. Wah, menarik. Saya merasa sangat optimis nih mendengarkan cerita dari Mbak Tri dan juga Mbak Silen yang tadi disampaikan ya. Tentu saja kami juga ingin kegiatan-kegiatan yang tadi dipaparkan dapat terus dilanjutkan dengan merangkul lebih banyak lagi nih perempuan-perempuan yang ada di wilayah kerja masing-masing, baik dari PVI maupun juga dari Yekan. Mbak Tri dan Mbak Silen, boleh dong cerita lagi apa sih rencana program ke depannya untuk PVI dan juga Yekan, dan bagaimana untuk memastikan unsur keberlanjutan program-program tersebut? Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kami bisa memulai satu program di Kepulauan Banda bekerja sama dengan Coral Triangle Center. Itu salah satunya juga ingin melihat peranan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Dan yang sedang berjalan saat ini ada program di Jayapura, di Palawan di Philippines, dan di Bongas di Indramayu. Mungkin tidak ada hubungan dengan perikanan tapi juga berfokus pada perempuan dan anak muda. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga sedang menggagas satu program di NTT untuk melihat gerakan perempuan dan anak muda untuk perubahan iklim. Nah, mengenai soal keberlanjutan ya, bisa dikatakan bahwa dampak dari program Photo Voices itu bisa dirasakan di tingkat individu, yaitu peserta dari Photo Voices maupun dengan masyarakat yang masyarakat di mana program itu dijalankan. Nah, kita melihat bahwa untuk peserta Photo Voices, mereka merasa bahwa mereka sangat meningkat dalam hal keterampilannya, pengetahuannya, karena dalam proses program ini mereka sangat intensif ya membicarakan mengenai isu-isunya. Terus juga rasa percaya diri mereka, dan yang paling penting saya rasa adalah rasa sense of agency, atau mereka yakin sekali bahwa mereka dapat membuat perubahan. Nah, kalau di tataran masyarakat, hal-hal yang menjadi isu atau yang diadvokasi oleh peserta seperti di Teluk Semanting mengenai akses terhadap air bersih yang dilakukan oleh seorang perempuan, tidak saja dinikmati oleh dia, tapi semua yang ada di kampung itu mendapatkan akses terhadap air bersih. Jadi the whole masyarakat itu bisa merasakannya. Dan yang terakhir adalah tentunya kemitraan atau mitra implementasi program juga punya andil dalam keberlanjutan program itu. Di beberapa tempat mitra kita yang dahulu itu masih menerapkan prinsip-prinsip Photo Voices dalam programnya, sehingga terasa lah keberlanjutannya, terasa sekali ya Mbak ya. terasa sekali. Ya, gitu. ya. Ternyata sudah ada perencanaan yang cukup komprehensif nih Mbak Tri dari PVI, dan juga kalau tadi saya dengar areanya juga semakin meluas ya Mbak ya. Jadi dampaknya juga bisa dirasakan oleh semakin banyak masyarakat, semakin banyak community, dan juga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam program-programnya Photo Ya. Voices. Sangat menarik. Mbak Silen, bagaimana nih dengan Mbak Silen sendiri untuk program perikanan berkelanjutannya Yekan, seperti apa program kedepannya yang bisa di-sharing dengan kita semua? Oke Mbak, ini kita sebenarnya punya banyak sekali inovasi yang kita coba upayakan di Yekan Fisheries Program. Yang pertama, kita akan terus membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam mengelola perikanan yang berkelanjutan. Lalu dari sistem pendataan yang telah kami lakukan di 11 WPP itu, kami juga berusaha untuk membuat suatu rekomendasi berbasis ilmiah ke pemerintah dalam membuat regulasi kebijakan perikanan. Selain itu, ada beberapa program perikanan skala kecil contohnya yang kita lakukan di BHS atau Birds Head Seascape. Ada hal unik juga yang kami temukan bahwa ternyata tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan benar-benar terlibat sebagai nelayan. Jadi itu hal yang menurut kami cukup menarik dan akan kami telusuri lebih lanjut. Kalau bisa kita mau mengembangkan program-program perikanan berkelanjutan pada lokasi tersebut. Kemudian kami juga akan menjalankan mitra kepada pemerintah, Dirjen Perikanan Tangkap, untuk membuat suatu regulasi yang mengkombinasikan peran masyarakat secara luas. Lalu kami menyadari bahwa pendataan perikanan itu kan sangat penting ya Mbak ya. Kita membuat suatu inovasi teknologi dengan menggunakan artificial intelligence, dan itu yang kita sedang kembangkan saat ini, yang disebut dengan fish face atau fish facial
Identification Technology. Kita sudah berhasil mengidentifikasi 10 jenis ikan secara otomatis dan rencananya kita akan mulai mengembangkan lebih banyak spesies lagi juga dengan meningkatkan akurasi identifikasinya. Hal itu kenapa penting? Karena selama ini kita bekerja sama dengan nelayan untuk melakukan pendataan perikanan dan semuanya dilakukan secara manual. Jika ada teknologi terbaru yang akhirnya bisa membantu proses itu menjadi lebih efisien, harapannya proses itu bisa menjadi lebih cepat dan juga lebih tepat regulasi yang akan direkomendasikan. Lalu dari pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, kita juga punya project namanya Turf and Reserve dan harapannya project-project tersebut itu merangkul langsung melibatkan masyarakat nelayan dalam menjaga lingkungannya. Karena mereka diberikan hak untuk mengelola wilayah perikanan mereka. Sehingga dari project-project yang ada unsur ownership dari nelayan tersebut, diharapkan project ini akan berlanjut sampai membuat konservasi ini berjalan terus gitu Mbak. Amin, mudah-mudahan ya. Dan kalau yang tadi dipaparkan oleh Mbak Asilen tuh bukan hanya berkelanjutan tapi juga kekinian nih Sobat Lestari karena juga ada AI-nya juga ya Mbak Asilen Iya. ya. Jadi mudah-mudahan bisa berlanjut sampainya tadi konservasi atau lestarinya tercapai. Perbincangannya hari ini seru banget nih Sobat Lestari. Ternyata sekarang ini telah banyak hal yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam memberikan kontribusi positif bagi kehidupan. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih hari ini, saya ingin memberikan penekanan sekali lagi tentang beberapa poin penting diskusi hari ini. Disadari atau tidak, peranan perempuan dalam setiap sisi kehidupan sangat berpengaruh. Di Indonesia sendiri, perempuan berkontribusi hingga 42% atau lebih dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor perikanan. Angka ini menunjukkan posisi strategis bagi perempuan dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan perikanan, sehingga suara perempuan tidak boleh diabaikan. Pengakuan terhadap perempuan di sektor perikanan juga dapat berkontribusi positif bagi keberlanjutan perekonomian dan kemajuan industri perikanan. Dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada rantai pasok dalam industri perikanan, perempuan memainkan peran besar dalam pengentasan kemiskinan, mulai dari tingkat komunitas pesisir hingga keputusan kebijakan di tingkat pengelolaan perikanan. Sebelum acara ini berakhir, saya persilakan untuk Mbak Tri dan juga Mbak Asilen jika ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada Sobat Lestari pada kesempatan ini. Dalam berbagai program yang telah dilakukan oleh For the Voices International, kita juga semakin menyadari bahwa peranan perempuan itu dalam setiap lini itu gak bisa dilihat sebelah mata ya. Gitu. Perempuan itu sangat besar peranannya dalam semuanya ya, dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, pendidikan, mendukung keluarganya, semuanya. Pun di bidang perikanan gitu, kita tahu bahwa mereka sangat terlibat dari sebelum berangkat ya, belum melaut sampai udah selesai sampai pengelolaannya yang merupakan, dan perikanan ini kan merupakan salah satu pendapatan negara terbesar ya. Gitu. Maka dengan demikian kalau kita bicara soal nelayan bukan berarti itu menyangkut jenis kelamin kan. Perempuan pun juga berprofesi sebagai nelayan dan itu seharusnya sudah menjadi bagian dari regulasi kita. Baik, kalau Mbak Silen? Terima kasih Mbak Laras. Jadi Yakan Fisheries Program tentunya akan tetap terus melakukan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dalam mendukung peranan masyarakat, tidak terkecuali perempuan harus dilibatkan dalam pembuatan regulasi, dalam melakukan konservasi dan juga terutama di sektor perikanan ya. Jadi kami akan terus melakukan inovasi tersebut dan juga terus menyuarakan isu kesetaraan gender dalam berbagai program menarik, contohnya seperti podcast hari ini ya. Terima kasih Mbak Laras. Jadi kami tentunya akan terus berupaya untuk memperkenalkan isu gender ini terutama di sektor perikanan di Indonesia untuk Indonesia Lestari. Terima kasih Mbak Tri dan juga Mbak Silen. Nah, Sobat Lestari, dalam 10 tahun terakhir, Yakan bersama mitra telah bekerja sama mendukung upaya perlindungan alam dan pelestarian kehidupan di Indonesia.
YKAN juga terus berkomitmen melindungi daratan dan lautan Indonesia dengan menguatkan kemitraan dan kolaborasi untuk mendukung tercapainya tujuan konservasi 2030 untuk Indonesia lestari. Melalui kerjasama kemitraan yang kuat, beberapa program di wilayah telah mencapai keberhasilan yang tidak saja bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat karena together we find a way. Baik, terima kasih banyak Mbak Tri dan juga Mbak Silen yang telah hadir hari ini dan berbagi berbagai cerita inspiratif dalam podcast hari ini. Semoga apa yang kita dengar, kita bicarakan hari ini dapat menjadi inspirasi nih bagi kita semua ya Sobat Lestari, khususnya dalam memberikan apresiasi kepada para perempuan Indonesia yang bekerja di sektor perikanan. Terima kasih juga nih untuk Sobat Lestari yang telah menyaksikan podcast ini. Semoga informasi-informasi ini dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua dan memberikan semangat baru untuk menjaga alam untuk Indonesia lestari. Jangan lupa kunjungi website YKAN di www.ykan.or.id dan juga website PVI pada www.photovoicesinternational.org untuk informasi lebih lengkapnya. Saya Laksmi Larastiti mengucapkan terima kasih, undur diri pamit dan sampai jumpa di pesan berikutnya. Salam lestari. Salam lestari.